Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini saya mau menjelaskan mengenai tentang manajemen keuangan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan kegiatan-kegiatan yang termasuk manajemen keuangan itu mengatur dan mengelola aset dan keuangan, dan juga evaluasi tentang laporan keuangan sederhana. Di sini saya ingin bagaimana cara membuat laporan keuangan sederhana. Sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang memiliki usaha kecil untuk menambah penghasilan. Sekarang ini, banyak pula pelaku usaha yang kurang diminati, kan pentingnya mengatur keuangan dan investasi. Terkadang, mereka masih sering mencampur-adukan keuangan pribadi mereka dengan keuangan usaha. Namun, ada kesalahan fatal yang sering terjadi dan menyebabkan keuangan usaha sulit dikembangkan. Karena itu, dalam mengatur keuangan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam usaha menjaga kestabilan dan mengembangkan usaha akan lebih baik. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membuat laporan keuangan sederhana untuk usaha kecil, di sini saya ingin menjelaskan tentang tips pengelola keuangan kecil dan berbahan. Yang pertama, misalkan uang usaha dengan uang pribadi. Meskipun usaha yang kita jalankan kita kelola kecil, namun harus tidak bisa mengubah usaha agar menjadi lebih produktif. Nah, karena dia tidak menginginkan uang usaha dengan uang pribadi. Ini juga akan memudahkan kita dalam menghitung pemasukan dan pengeluaran usaha. Yang kedua, meminimalisir risiko usaha. Ada usaha yang masih menjalankan usaha yang bersifat rintisan, kalau tidak dianjurkan menggunakan modal yang berasal dari usaha ini. Kita belum mengetahui proses usaha kita sudah tinggi. Yang ketiga, membuat catatan usaha. Nah, ini kalau dibuat usaha apa yang pasti lupa. Setidaknya kita memiliki itu hasil yang bisa digunakan untuk melihat seluruh proses uang masuknya uang usaha apa, sehingga kalian bisa mencocokkan dengan saldo kalian yang ada dengan catatan kalian. Nah, hal ini juga tujuan untuk mengatur lalu lintas uang yang memastikan tidak ada uang yang pasti. Yang keempat, dia rencana penggunaan uang. Misalnya rencana belanja modal untuk bulan Agustus yang bisa kita rencanakan di bulan Juli. Sehingga kalau bulan Agustus kita bisa langsung menjalankan rencana belanja modal. Hindari juga pemakaian uang tidak penting, bahkan yang diam-diam. Kita harus bisa membedakan belanja atas keinginan atau belanja berdasarkan kebutuhan. Kalian juga harus melakukan evaluasi setiap akhir bulan agar bulan berikutnya kalian bisa membuat rencana yang lebih baik daripada bulan lalu. Mungkin itu sedikit tips mengelola keuangan yang bisa diberikan. Selanjutnya, saya ingin memberikan strategi membuat keuangan sederhana untuk kecil. Kalian juga bisa menerapkan sesuai dengan jenis usaha kalian. Baik, tadi saya kan sudah membahas sedikit tentang tips mengelola keuangan. Nah, sekarang saya mau membuat contoh laporan laba rugi sederhana. Nah, untuk pertama, buat dulu format laporan laba rugi sederhana. Nah, seperti yang akan saya tunjukkan sekarang. Nah, begini bentuk format dari laporan laba rugi sederhana. Laporan laba rugi sederhana ini bertujuan untuk mengetahui atau menentukan laba rugi bersih selama 1 bulan. Dalam laporan laba rugi yang sederhana ini ada penjualan. Nah, penjualan di sini itu penjualan selama 1 bulan. Ada juga harga pokok. Nah, harga pokok ini juga harga pokok dari produk yang terjual
selama 1 bulan. Nah, untuk mencari keuntungan kotor di sini, kita bisa mengurangi harga penjualan selama 1 bulan dikurangi harga pokok dari produk yang terjual selama 1 bulan. Nah, kalau untuk menghitung laba bersih atau keuntungan bersih, kita harus mencari dulu biaya operasional. Setelah itu baru kita bisa menghitung keuntungan bersih. Untuk penjualan, kita hitung dulu penjualan selama 1 bulan. Nah, untuk mengetahui atau supaya kita tahu penjualan kita selama 1 bulan, kita bisa membuat catatan seluruh transaksi penjualan kita selama 1 bulan di buku khusus penjualan, atau kita juga bisa menyimpan nota-nota seluruh transaksi penjualan. Nah, kalau aku mau mencontohkannya itu seluruh transaksi penjualan yang kita catat di buku khusus. Nah, aku bakal kasih contoh ke kalian. Ini yaitu di sini ada tanggal transaksi, nama pembeli, jumlah yang dibeli, total harga. Nah, di sini penjualannya itu aku pakai donat kentang. Di sana ada tanggal 1 bulan Juli, contohnya nama pembeli Lisa dengan jumlah yang dibeli itu 12, sehingga total harganya 12.000 dengan harga jual per unitnya itu 1.000. Untuk tanggal 2 itu ada pembeli namanya Dita, jumlah yang dibeli 15, jadi total harganya itu 15.000. Nah, demikian seterusnya dicatat per hari penjualan kita, terus ditotalin. Nah, aku mau contohin total penjualannya itu 2.500.000 dengan jumlah yang dipesan itu 2.500. Nah, total penjualannya itu kita catat di sini 2.500.000. Setelah itu kita cari harga pokok dari produk yang terjual selama 1 bulan. Aku udah buat contoh juga. Nah, di sini harga pokok bahan yang aku gunakan yaitu bahan produk donat kentang. Kemudian kita tuh catat seluruh bahan yang digunakan dalam 1 bulan. Nah, harga pokok ini merupakan bahan-bahan yang dibeli yang kita bayarkan sejumlah biaya tersebut untuk mendapatkan barang yang kita jual. Nah, untuk mengetahui harga pokok, kita tuh harus mencatat semua pembelian yang tergolong bahan pokok. Nah, misalnya nih, kayak aku nih dalam pembuatan donat kentang, kita memerlukan bahan seperti terigu, kentang, mentega, gula, telur, coklat, kacang, meses, minyak. Nah, adapun jumlah yang dibutuhkan dari tepung terigu adalah 25 kg dengan harga 8.000 per kilonya, sehingga total harga dari 25 kg yaitu sebesar 200.000. Demikian juga dengan kentang, kita membutuhkan 20 kg kentang dengan harga satuannya itu 8.000, sehingga total harga dari kentang 20 kg itu 160.000. Nah, begitu juga seterusnya dicatat sehingga kita menemukan total dari harga pokok bahannya itu sebesar 1.354.000. Nah, kita catat hasilnya itu di sini 1.354.000. Nah, sehingga keuntungan kotor yang bisa kita peroleh yaitu sebesar 1.146.000 rupiah. Nah, selanjutnya untuk mencari keuntungan bersih, kita harus mencari biaya operasionalnya. Nah, untuk biaya operasional air dan packing yaitu sebesar 240.000. Untuk transportasi yaitu biaya antar atau
lainnya itu sebesar 200.000. Sehingga total biaya operasionalnya sebesar Rp440.000. Nah, untuk mencari keuntungan bersih, kita kurangi dari keuntungan kotor ini dikurangi biaya operasional sehingga didapatkan keuntungan bersih yaitu sebesar Rp706.000. Nah, demikian laporan laba rugi yang diperoleh pada bulan Juli. Nah, kita bisa menerapkannya untuk bulan-bulan lainnya seperti Agustus dan lainnya. Nah, mungkin demikian tutorial cara yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kalian untuk bisa mengelola keuangan usaha Anda dengan baik.